Alam semesta berawal dengan dentuman besar Big Bang. Kala itu, hanya ada materi sangat panas yang berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Namun, tak lama kemudian, bintang pertama muncul. Namanya Methuselah. Dan untuk waktu yang lama, bintang ini membuat bingung para astronom yang percaya bahwa bintang itu mungkin lebih tua dari alam semesta. Tak lama setelahnya, dalam skala kosmis tentunya, lubang hitam pertama mulai terbentuk. Para ilmuwan percaya itu adalah sisa bintang yang meledak, tapi pendapat ini juga belum pasti bahkan hingga saat ini. Pada saat yang sama, debu dan materi kosmis mulai menjadi ion, membentuk bintang baru. Pada akhirnya, inilah yang menyebabkan ribuan, lalu jutaan bintang muncul di ruang angkasa. Alam semesta yang dingin setelah ledakan besar pertama mulai memanas lagi. Dalam waktu sekitar 100 juta tahun, bintang mulai berkelompok yang sekarang kita kenal sebagai galaksi. Namun di awal-awal terbentuknya, galaksi tidak berisi planet apapun. Masih terlalu dini bagi materi untuk membentuk sesuatu yang begitu besar dan padat, sehingga sebagian besar isinya hanya terdiri dari bintang dan gas antar bintang. Yang tertua diyakini lahir di sebuah area yang relatif kecil di langit bernama Hubble Ultra Deep Field. Namanya diambil dari teleskop luar angkasa Hubble. Area ini mencakup lebih dari 10.000 galaksi. Setelah beberapa waktu, eksoplanet yang pertama kita kenal lahir. Eksoplanet ini juga dinamai Methuselah karena usianya yang sangat tua. Ia bergerak di orbit dua bintang sekaligus. Letaknya sekitar 12.500 tahun cahaya dari bumi, yang bahkan belum ada kala itu. Dan tentu saja, aku juga belum lahir. Tak lama setelahnya, Bima Sakti akhirnya mulai terbentuk. Galaksi kita adalah spiral berbatang, artinya memiliki semacam batang di bagian tengah dan beberapa lengannya. Di atas salah satu lengan inilah tata surya akan lahir. Namun pada saat itu, tata surya kita tidak lebih dari gumpalan lingkaran kasar. Bima Sakti baru mulai terbentuk sekitar 200 juta tahun setelah dentuman besar Big Bang. Seperti banyak galaksi lainnya, tapi baru sekarang bentuknya jadi lebih mirip dengan apa yang kita tahu. Pada saat yang sama, jutaan galaksi lain meledak membentuk gugusan bintang dan planet. Sekitar 11,5 miliar tahun lalu, sebuah planet aneh muncul. Kapten B adalah eksoplanet tertua yang kita ketahui yang sangat mirip dengan bumi dalam segala aspek. Tidak ada yang tahu apakah planet itu berpenghuni atau tidak, tapi pasti bisa ditinggali. Ada lebih dari cukup waktu bagi planet ini untuk mengembangkan kehidupan. Galaksi spiral adalah yang paling umum di luar sana. Yang paling tua yang mungkin kita tahu adalah BX442 yang telah bercahaya selama 10,7 miliar tahun. Pada waktu yang hampir bersamaan, kecepatan kemunculan bintang di seluruh alam semesta mencapai puncaknya. Setiap detik, ribuan bintang baru terbentuk, mulai saling menarik, membentuk gugusan, lalu menjadi galaksi. Pada titik ini, suhu alam semesta perlahan mulai turun. Kala itu, alam semesta lebih panas dari permukaan matahari dan cukup padat. Tapi sejak 11 miliar tahun lalu, semuanya berubah. Inti galaksi yang kuat dan bintang yang baru terbentuk berhenti mengirim begitu banyak energi ke ruang angkasa, dan bintang kaya logam pertama pun mulai bermunculan. Logam membuatnya dingin dengan cepat, sehingga alam semesta mulai layak dihuni. Dengan waktu kurang dari 10 miliar tahun sebelum adanya manusia, kelompok galaksi pertama pun muncul, JKCS 041. Ini merupakan gugus galaksi terjauh yang kita tahu, terbentuk hanya 200 juta tahun sebelum alam semesta mencapai sepertiga ukurannya sekarang. Cukup singkat dalam skala kosmis. Dan pada waktu yang kurang lebih bersamaan, bintang Barnard muncul di Bima Sakti. Ini adalah salah satu bintang paling kuno di galaksi kita dan juga tetangga dekat kita yang hanya berjarak 6 juta tahun cahaya dari matahari. Saat alam semesta terus meluas, Bima Sakti terus tumbuh dan berbentuk seperti sekarang. Hingga sekitar 8,8 miliar tahun lalu, galaksi kita hanya memiliki cakram tebal. Sebuah struktur di tengahnya di mana sebagian besar bintang tua penuh gas berada. Sekarang cakram tipis mulai terbentuk.
merupakan lapisan tipis dalam cakram tebal di mana bintang-bintang yang lebih muda dan lebih kaya logam bermunculan. Bintang-bintang masih terbentuk dengan kecepatan yang mencengangkan di galaksi kita. Begitu juga di seluruh alam semesta yang terus berkembang. Ini terjadi hingga sekitar 8 miliar tahun lalu, saat kecepatan pertumbuhannya mulai berkurang. Hal ini tentu saja juga terjadi di banyak galaksi lain, sebagian besar karena tidak ada cukup materi untuk membentuk bintang baru di ruang yang begitu berantakan. Kemudian, kira-kira 7,5 miliar tahun lalu, sesuatu terjadi jauh dari galaksi kita, dan ledakan sinar gamma mulai menyebar melintasi alam semesta, namun baru mencapai bumi pada tahun 2008. Ledakan seperti itu biasanya terjadi karena bintang meledak menjadi supernova, dan ledakan tersebut benar-benar menakjubkan untuk diamati. Tapi yang ini istimewa, yang terjauh dan paling terang yang pernah diamati dalam sejarah. Jika jaraknya sedekat jarak matahari dengan bumi, ia akan menjadi 21 kuadriliun kali lebih terang dari matahari. Itu 15 nol asal tahu saja. Meskipun peristiwa seperti ini terjadi di tempat yang jauh di alam semesta terus mendingin dengan kecepatan yang terus meningkat. Sekitar 7,2 miliar tahun lalu, suhu rata-rata ruang angkasa hanya minus 268 derajat Celcius. Namun, itu hanya beberapa derajat lebih hangat daripada suhu sekarang, yaitu minus 270 derajat Celcius. Pada akhirnya, suhu di alam semesta akan mencapai nol mutlak. Suhu di mana atom tidak bergerak sama sekali dan ruang angkasa akan menjadi gelap juga benar-benar diam. Namun peristiwa itu masih jauh dan kita sekarang berada di 6,5 miliar tahun lalu. Waktu ketika Bima Sakti mulai berbentuk spiral seperti yang kita kenal sekarang. Tata surya akan segera terbentuk, tapi masih ada kejadian lain sebelum itu. Banyak galaksi yang lebih tua akhirnya berbentuk seperti sekarang. Dan bintang-bintang terus terbentuk dan meledak, meninggalkan kuasar dan lubang hitam yang nantinya akan melahirkan galaksi lain. 6 miliar tahun lalu, energi gelap, kekuatan paling misterius di alam semesta, bahkan sampai saat ini, entah bagaimana mempercepat meluasnya alam semesta. Tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi untuk sekarang, kita meyakini bahwa gravitasi bukan satu-satunya gaya yang memisahkan benda-benda di ruang angkasa. Namun tidak ada yang tahu banyak tentang energi aneh ini. Bisa dibilang, tidak ada yang pasti. 5,5 miliar tahun lalu, nebula matahari mulai runtuh. Peristiwa ini penting bagi kita, karena nebula inilah yang pada akhirnya menjadi tata surya. Bentuknya saat itu hanya awan gas dan debu antar bintang yang sangat besar. Dan perlu miliaran tahun lagi untuk berkumpul dan membentuk matahari yang seperti sekarang, serta planet-planet yang mengelilinginya. Sementara itu, Bima Sakti akhirnya menjadi spiral berbatang lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Pembentukan bintang-bintang baru, ledakan supernova, semua ini tidak pernah berhenti terjadi di ruang angkasa. Namun ada satu peristiwa yang paling penting bagi kita. Kira-kira 4,6 miliar tahun lalu, terbentuknya matahari. Awan debu dan gas yang kusebut tadi akhirnya runtuh untuk membentuk sebuah bintang. Dan hanya butuh beberapa juta tahun lagi bagi bumi untuk lahir. Suhunya masih sangat panas kala itu, sehingga tidak mungkin ada kehidupan yang bertahan. Tapi setelah beberapa ratus juta tahun, keajaiban pun terjadi. Dan makhluk hidup pertama muncul di permukaan bumi. Sejak saat itu, banyak hal baik dan buruk terjadi pada bumi kita. Tapi pada akhirnya, inilah kita, di planet paling unik dan sangat luar biasa indah di seluruh alam semesta.